Halo guys, di video kali ini saya akan tutorial bagaimana cara membuat PCB yang sudah tersolder komponen SMD ya, menggunakan layanan PCBA atau SMT Assembly di JLC PCB. Sebenarnya saya sudah pernah tutorial SMT Assembly, videonya kisaran 3 tahun yang lalu ya. Di video ini nanti akan saya tutorialkan lagi karena tampilan yang terbaru dari JLC ini lebih komplit dengan desain PCB dari aceda.com. Dan berikut contoh PCB yang sudah tersolder komponen SMD dari JLC PCB. Hasilnya sangat memuaskan. Kita sudah tidak perlu repot-repot menyolder komponen SMD karena yang dikeluhkan para DIYers jika kit menggunakan komponen SMD itu rata-rata saat penyolderan komponen ya, karena dimensi komponen yang kecil sehingga pemasangan dan penyolderannya pun itu lebih susah daripada menggunakan komponen DIP atau through hole. Hasil penyolderan dari JLC ini juga sangat rapi serta PCB-nya sangat berkualitas. Dan pemasangan komponen juga sesuai dengan desain yang saya buat. Pemasangan komponennya juga sesuai dengan desain yang saya buat. Untuk membuat PCB yang sudah tersolder komponen SMD seperti ini, saya menggunakan aceda untuk mendesain PCB layout. Karena aceda ini sangat kompatibel dengan JLC PCB, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan file-file yang diperlukan untuk melakukan PCB atau SMT assembly. Oke, langsung saja. Pertama kita masuk ke aceda. Pertama buat dahulu skema ya. Buat dahulu skemanya atau rangkaian yang diinginkan. Dan hal yang perlu diperhatikan itu saat pengambilan komponen ya. Saat pengambilan komponen dari LCSC atau JLC PCB assembly ini ya, yang dari sini misalkan saya ambil 10 ohm dengan packaging 0805 seperti ini ya. Untuk 0805 ini dimensi komponen SMD ya. Ini pastikan mengambil komponen dari LCSC atau JLC PCB assembly ini komponen sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan yang akan kita pasang ke PCB nanti. Jadi ini sudah sesuai, nggak mungkin keliru ya. Kalau kita ngambil selain dari ini nantinya bisa keliru jika kita pasangkan ke PCB ya, nggak 100% sesuai. Selain itu kita bisa juga memilih komponen merek apa ya, misalnya kita pilih merek Yageo nih di sini. Jadi yang terpasang nanti juga sama dengan ini ya, resistor ini. Dan harganya pun sudah tertera di sini, harga komponennya. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencari di LCSC dahulu, baru kita masukkan nomor partnya di sini ya. Jadi kita nggak perlu seperti itu, cukup langsung cari data komponen, kemudian bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Kita bisa langsung melihat harganya ini secara live ya, harga sekarang. Jadi seperti itu. Misal kita pilih Vishei di sini, Yageo, kita bisa bebas memilihnya. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail untuk pembuatan skemanya ya. Ini skema power amplifier TDA 7294. Ini skema dasar ya. Nggak terlalu banyak perubahan dari datasheet IC TDA 7294. Dan komponennya ini sudah saya pilih. Kalau ingin melihat tutorial cara membuat skemanya di aceda, teman-teman bisa kunjungi video ini. Jadi saya tidak akan tutorial bagaimana cara membuat skemanya.
Oke, skemanya ini sudah jadi. Langsung saja kita pergi ke PCB layout. Ini bisa langsung di convert schematic to PCB, dan PCB nya ini sudah saya buatkan. Nah, ini ya, ini untuk PCB nya. Ini saya menggunakan jalur 2 layer atau double layer. Ini untuk bottom, dan merah ini untuk top layer. Untuk desain PCB nya ini sudah sama persis di awal video tadi. Ini untuk top layer dan ini bottom layer. Kita lihat di 2 dimensi seperti ini. Nah, ini untuk bottom layernya. Untuk packaging resistor dan kapasitor saya menggunakan 1206 ya. Ini C1206, dan resistornya juga sama, R1206. Ini ada dioda di sini. Ini menggunakan SOD 123, dan untuk elko decouplingnya ini saya menggunakan truk hole ya, karena lebih murah dibanding yang SMD. PCB-nya ini sudah siap untuk dicetak. Langsung saja kita generate 3 file yang dibutuhkan untuk SMT assembly. Pertama kita generate dahulu Gerber filenya. Ini ya, di sini generate PCB fabrication file. Yang pertama file, kemudian generate PCB fabrication file. Nah, di sini ini kita cek di RC dahulu. Ini kalau ada error nanti akan muncul di RC nya ya, jadi nggak bisa langsung di convert. Nah, ini ya, di sini nanti akan muncul error kalau terjadi error. Ini sudah aman, nggak ada error, bisa kita langsung generate Gerbernya. Di sini kita generate Gerber. Nah, ini sudah terdownload ini ya. Kemudian kita generate atau export file BOM-nya. Kita export file BOM sini, kemudian export BOM sini. Ini bisa semua dicentang semua seperti ini, atau yang seperti tadi ya, bagian ini saja sudah cukup, atau seperti ini. Oke, ini sudah terdownload BOM-nya. Kemudian kita export pick and place file. Nah, di sini ya, file yang ini. Nah, kalau kita cetak di JLC PCB ini sudah seperti ini saja ya. Ini sudah bisa langsung diekspor, dan kita klik export. Nah, ini sudah terekspor. Kita sudah dapat 3 filenya, Gerber, BOM, dan pick and place file. Oke, kalau ketiga file tersebut sudah terdownload, langsung saja kita pergi ke jlcpcb.com ya. Karena saya tadi sudah login di SIEDA, kita nggak perlu login di JLC ya, sudah terkoneksi satu akun, bisa langsung login untuk SIEDA, JLC, dan LCSC. Sebelum kita order SMT assembly, kita cek dahulu kapabilitasnya. Nah, di sini ya, kita cek kapabilitas untuk PCB assembly. Ini rigid PCB, flex PCB, dan kita tujuannya di PCB assembly. Ini ya. Untuk yang versi murah itu di economic PCBA, dan yang agak mahal itu yang standar PCBA. Tapi untuk fiturnya itu lebih luas yang standar, atau lebih komplit yang standar. Kalau economic itu untuk layernya minimal 2 layer, 2, 4, dan 6 layer. Kalau 1 layer juga bisa ya, maksimal 6 layer. Kalau standar itu 20 layer. Nah, jadi ada perbedaan di sini, bisa dicek langsung di kapabilitas. Dan untuk yang ekonomik itu maksimal 50 piece ya, jumlahnya yang bisa diorder itu 50 piece,
Kalau di atas 50 piece itu langsung masuk ke standar ya, ke standar PCBA. Jadi kalau kita pilih 50 itu masih bisa masuk ekonomik. Kalau kita langsung pilih 100 misalnya ya, 100 piece itu langsung terkonversi ke standar. Dan untuk minimal packagingnya itu paling kecil 0402 ya, yang saya gunakan tadi 1206, jadi masih bisa masuk di ekonomik. Kalau di bawahnya atau 0201 ini langsung masuk ke standar. Jadi minimal untuk yang ekonomik itu 0402 ya. Untuk kapabilitasnya bisa dicek langsung di sini ya, capability ini ya, kemudian PCB assembly. Oke, kalau sudah langsung saja kita upload filenya. Klik order now sini. Kemudian kita klik add Gerber file atau upload Gerbernya. Ini ya yang kita download tadi, yang ini Gerber PCB TDA 7294. Tunggu proses uploadnya sampai selesai. Oke, ini sudah terupload ya. Ini sengaja tidak saya beri label namanya, hanya label prefixnya saja ya. Kemudian ini layernya sudah terdeteksi 2 layer, dimensinya juga 46 kali 4,6 cm kali 2 cm. Ini kita order langsung 10 saja ya. Kemudian ini sama seperti biasanya, ini saya pakai single PCB, enggak paneless ya. Kemudian untuk ketebalan standar saja, semua standar, warnanya juga standar. Ini saya pilih ungu saja seperti yang PCB yang sudah datang. Kemudian ini juga standar semua. Nah, untuk PCB assembly ini kita centang yang ini, kita geser tombolnya ini untuk layanan PCB assembly. Untuk bagian SMD-nya ini hanya saya taruh di bagian bawah atau bottom set ini ya. Yang atas enggak ada, ini saya pilih yang bottom. Ini juga bisa keduanya, tapi kita harus pilih yang standar. Ini harganya lebih mahal daripada yang ekonomik. Ini bisa langsung keduanya seperti ini ya. Jadi saya pilih ekonomik yang bagian bawah. Tooling holes ini dipilih oleh JLC langsung. Nah, untuk confirm parts placement ini JLC akan mengkonfirmasi apakah penempatan komponennya itu sudah benar atau tidak. Ini kita dihubungi lagi kalau kita pilih yes. Kalau enggak, itu jadi yang sudah kita upload itu langsung diproduksi ya. Kalau kita pilih yes, ini sebelum diproduksi JLC akan mengirimkan email konfirmasi kepada kita ya, apakah komponennya ini sudah benar pemasangannya. Nanti kita dikirimi gambarnya. Tapi di sini ada tambahan ya, ada tambahan biaya 0,42. Ini kalau saya ya pilih ini saja. Kalau PCB-nya belum pernah kita order, ini bisa kita pilih yes. Dan untuk yang ini saya pilih standar saja ya. Kalau sudah, kita pilih confirm atau next di sini ya. Nah, kemudian masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini gambaran PCB-nya. Ini bagian bawah. Kemudian ini atas. Wah, ini tadi ada sedikit coakan, tapi nanti ini akan kepotong ya, potong di sini ya, ini potong, dan di sini masih terlihat ada cuilan seperti ini, nanti akan kepotong seperti ini ya, akan kepotong cornernya.
Nah, di sini saya tambahkan board outline. Oke, ini bagian bottom, ini top. Kemudian kalau sudah oke, kita klik next. Lalu kita pilih BOM filenya, BOM yang sudah kita download tadi, yang ini BOM. Klik 2 kali. Oke, kemudian GPL filenya, ini pick and place. Oke, pastikan sudah benar yang kita upload. Kalau sudah, klik proses BOM dan CPL. Oke, tunggu. Nah, seperti ini. Ini daftar komponen yang akan kita order. Ya, di sini ya. Ini sudah masuk semua. Ini yang saya pilih tadi. Nah, kalau ini kelihatannya terlalu mahal di sini ya. Ini yang paling mahal 1,5 dolar ini. Ini kapasitor 22 mikro dan kapasitor 100 nano. Ini 1,4 dolar. Ini bisa kita pilih lagi sesuai kebutuhan ya. Di sini kita juga bisa memilih partnya lagi selain pada saat kita mendesain skemanya. 100N C1206 supaya lebih spesifik pencariannya. Nah, ini ya. Langsung packagingnya 1206, ini pastikan sama. Jadi yang kalau kita pilih nanti 0805, nah bisa-bisa nggak kesolder ya, karena dimensinya lebih kecil daripada 1206. Kita pilih yang 1206. Ini enggak ada, stoknya habis semua. Kita next. Ini juga habis 1206 100N. Kita next, kita cari sampai ketemu 100NF 1206. Wah, ini stoknya pada habis ya. Ini ada, cuman tinggal 4. Kita cari yang lebih banyak. Coba kita ketik 100N saja, nggak ada F-nya. Nah, ini ya. 200 volt 100N. Ukurannya dimensinya 1206. Ini cocok. Nih. Harganya 0,245. Coba kita select yang ini. Apakah harganya bisa turun? 1,4. Nah, ini ya. Harganya 0,5 ya, sekarang tadi 1,4. Jadi seperti itu untuk pemilihan komponennya ya. Kita bisa memilih komponen sesuai harganya, sesuai yang kita inginkan. Kemudian kalau sudah pemilihan komponennya seperti itu tadi, karena kita tidak ingin menyolderkan komponen tertentu, misalkan diode ini 4148 SOD123 ini saya punya banyak di rumah, ini tinggal centangnya kita hilangkan ya, seperti ini diode 4148 nya enggak ke solder nantinya, jadi kita nggak beli 4148. Oke, jadi seperti itu. Kemudian bisa kita next, kita lihat. Nah, ini akan muncul seperti ini karena ada komponen yang tidak kita pilih ya. Oke, kita klik download place, kemudian akan muncul gambar seperti ini ya. Ini bisa kita lihat bottom layernya seperti ini, atau gambar 3D nya, 3 dimensinya. Nah, ini gambar 3 dimensinya ya. Yang diode 4148 tadi yang sengaja tidak saya pilih, di sini juga tidak ada ya, tidak ada komponennya. Coba kalau kita masukkan diode 4148 nya, kita kembali lagi di bill of materials, sini kita centang. Nah, seperti ini. Kita klik next lagi. Nah, ini ya. Ini diodanya sudah terpasang di sini. Ini agak lemot kalau 3 dimensi. Kita pindah saja di 2 dimensi.
Nah, ini diodanya sudah terpasang. Kemudian kalau kapasitor ini warnanya kuning seperti ini ya. Ini untuk membedakan mana kapasitor dan mana resistor. Kalau resistor itu warna abu-abu seperti ini ya. Ini resistor, dan kuning ini kapasitor. Oke. Kalau dirasa sudah pas komponennya, dan untuk diodenya ini garisnya ada di bawah ini ya. Ini sudah benar. Oke, kemudian kita klik next. Nah, di sini untuk harga PCB-nya $5. Kemudian untuk harga ekonomik PCBA-nya itu totalnya $35 ya. Ini karena saya menggunakan komponen yang banyak komponen extendednya. Jadi komponen ini memang saya pilih yang bagus-bagus untuk komponen SMD-nya. Ini bisa diminimalisir lagi kalau pengen lebih murah. Tinggal kita pilih komponen dengan merek yang lebih murah. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah terkalkulasi. Di sini harga totalnya di $40. Kemudian kalau sudah ini harganya sudah terkalkulasi, ini bisa kita pilih project apa yang kita buat ini. Ini saya menggunakan project audio ya, audio equipment, audio amplifier. Kalau sudah, kita klik save to cart. Ini di shopping cart sudah masuk Gerber tadi ya, 37294, dan yang bawah ini untuk SMT assembly-nya harga $35, kemudian PCB-nya $5. Lanjut kita klik secure checkout untuk melakukan transaksi PCB ini. Isi alamat pengiriman di sini, kemudian kita klik continue kalau sudah pernah order. Nah, untuk pengiriman biasanya ini saya kirim yang e-express ini lebih murah, hanya $1 untuk pengiriman, tapi tetap kena pajak ya nanti. Ini paling murah. Kemudian kita klik continue, dan ini bisa langsung kita bayar ya. Di sini pay directly. Ini kemarin saya juga menggunakan pengiriman yang paling murah, itu kira-kira datangnya sekitar 3 minggu kalau nggak salah. Nah, ini bisa menggunakan untuk pembayaran, bisa menggunakan PayPal ini atau CLC balance atau saldo BLC. Ini bisa menggunakan wire transfer atau PayPal. Ini sama PayPal. Kemudian ini untuk kartu kredit atau debit yang ada logo Visa-nya ini bisa, atau Mastercard. Nih ada 4 logo ini bisa untuk melakukan pembayaran di CLC. Kemudian untuk pembayarannya kita klik langsung pay ini ya. Ini nanti akan diarahkan ke pembayaran. Oke, jadi seperti itu. Saya ingin coba cek itu sekitar berapa hari ya. Ini kemarin PCB-nya datang tanggal 20. Nah, saya cek kapan saya order PCB, dan tariknya di tanggal 20. Oh, yang ini saya order di tanggal 27 ya, 27 sekitar 23 harian ya, atau sekitar 3 mingguan, bener berarti sekitar 3 mingguan ini sudah datang di rumah kalau menggunakan pengiriman yang paling murah, e-express ini ya. Kita bisa lihat di sini, oh tanggal 22, malah tanggal 22, berarti sekitar 3 minggu lebih ya, hampir 4 minggu, hampir 1 bulan, PCB-nya baru datang.
Kalau yang paling cepat itu menggunakan DHL atau FedEx. Kalau di tempat saya itu DHL yang paling cepat, itu nggak sampai 2 minggu ya, nggak sampai 2 minggu sejak awal order seperti ini sudah sampai di rumah. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial cara order SMT assembly di JLC PCB, yang PCB-nya sangat berkualitas dan penyelenggaranya pun juga sangat profesional. Karena terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.